tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Daerah Harian Cabang atau DHC 45 Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029 dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dewan Harian Daerah 45 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat permohonan penerbitan surat keputusan susunan pengurus Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Dewan Harian Cabang Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 19 Januari 2024 kepada Ketua Umum DHD 45 Provinsi DKI Jakarta memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Harian Cabang 45 Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029 sesuai dengan hasil rapat pleno Dewan Harian Cabang Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2024. 2. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Pembudayaan Kejuangan 45. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024. Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi DKI Jakarta. Ketua Umum Asep Saifuddin, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan CB.09.01.477. Sekretaris Umum Cecep Suhandi CB.05.01.02112. Lampiran surat keputusan skep B strip 002 strip 240130 susunan Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029. Romawi 1. Dewan Kehormatan. 1. Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. 2. Dandim 0505 Jakarta Timur. 3. Kapolres Metro Jakarta Timur. 4. Kejari Jakarta Timur. 5. Kolonel TNI Purnawirawan Kiai Haji Muhammad Suharjono HS. 6. Muhammad Nur. Romawi 2. Dewan Paripurna Cabang. 1. Dr. Cendana. 2. Bambang Lesmana. 3. Mei Hartanto. 4. Rika Brajamukti. 5. Rina Karina Rinse. 6. Bella Miana. 7. Lina Marlina. 8. Siti Rohma. 9. Budi Sukmono. 10. Bambang Lesmana. 11. Nasidin. 12. Julia. 13. Sakat Haryanto. 14. Eko Hartono. 15. David Damanik. 16. Erian Effendi. 17. Susanti. 18. Edi Supandi SPD. 19. Nenti. 20. Murniasi. 21. Marni. Mohon maaf, ulangi. 21. Arni. 22. Nurul Hikmah. 23. Sinta Mintarsi. 24. Rangga Adrian. 25. Amarudin. 26. Ika Nurieli. 27. Siti Uswatun Hasanah. 28. Hedi Sunjaya. 29. Lin Gofur. 30. Nana Mardiana. 31. Lita Adriani. 32. Nur Hafifah SEME. 33. Rusdianto. 34. Selamat Rianto. 35. Taufik. 36. Safina Hanafi. 37. Dian Anggraini. 38. Puri Iriwani. 39. Dwi Praja. 40. Tengku Isa. 41. Ernawati. 42. Budi Arsi. 43. Sri Hayu. Romawi 3. Dewan Harian Cabang. Ketua yang saya sebut namanya angkat tangan atau bilang siap itu ya. Ketua Rahmat S. Alamsah. Ketua 1 Yandri Yani Putra.
Ketua 2 Lukman Hidayat. Ketua 3 Haja Insinyur Sulhadiana Munir. Ketua 4 Anwar Syahdat. Ketua Sekretaris Ardiat Niko. Wakil Sekretaris Murniati. Bendahara Hairudin Nur. 9 Wakil Bendahara Joko Pitoyo. Romawi 4 Ketua Biro-Biro. Ketua Biro Organisasi Karleni. Anggotanya Rudi Haryanto dan Ahmad Warno. Ketua Biro PNKBI Bahar Abdullah. Ketua Biro Politik Hukum dan Ketua Biro Politik dan Hukum Firman SH. Anggota Rohman Al Khairudin. Ketua Biro Ekonomi dan Desa Retno Triwidianingsi. Ketua Biro Budaya Supar. Anggota Heti Solehati. Ketua Biro Hakam Wiwi Agustin. Anggota Safei Yandri. 16 Ketua Biro Infocom Dia Safitri. Anggota Palupi Primiati. Badan Kebudayaan Perjuangan 45 Dewan Harian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ketua Asep Saifuddin Laksamana Pertama TNI Purnawirawan. CB.02.09.01477. CB.05.01.02.112. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenankan saya untuk melantik pengurus Dewan Harian Cabang Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2024-2029. Sebelum saya melantik, saya bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara dilantik? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Saya Ketua Umum Dewan Harian Daerah 45 Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 melantik saudara-saudari selaku pengurus Badan Pembudayaan Perjuangan 45 Dewan Harian Cabang 45 Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029 berdasarkan surat keputusan Dewan Harian Daerah 45 Provinsi DKI Jakarta nomor step B002-240130 tertanggal 30 Januari 2024 tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pembudayaan Perjuangan 45 Dewan Harian Cabang atau DHC 45 Kota Administratif Jakarta Timur masa bakti 2024-2029. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari mampu mengemban tugas dan amanah yang diletakkan di bawah saudara-saudari, utamanya menjalankan visi dan misi organisasi Perjuangan 45, yakni pembudayaan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Perjuangan 45 sebagai nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Jakarta Timur. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah-Nya kepada kita. Selamat menjalankan tugas. Tetap merdeka. Dewan Harian Daerah 45 Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum Asep Saifuddin Laksamana Pertama Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan mukanya bro. Mat.
Timur masa bakti 2024-2029 mengadakan musyawarah ranting untuk memilih pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2024. Maka kami perlu mengesahkan susunan pengurusan Dewan Harian Ranting 45 Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029. 2. Bahwa untuk menjalankan fungsi dan aktivitas organisasi secara optimal, maka kepengurusan baru wajib menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Pembudayaan Perjuangan 45. 3. Bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran kepengurusan Dewan Harian Ranting 45 Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menjalankan fungsi dan aktivitas organisasi secara optimal serta pertimbangan pada poin pertama dan poin kedua di atas perlu dikeluarkan surat keputusan Badan Pembudayaan Perjuangan 45 harian Perjuangan 45 Dewan Harian Cabang Kota Administrasi Jakarta Timur tentang susunan kepengurusan Badan Pembudayaan Perjuangan Dewan Harian Ranting Kota Administrasi Jakarta Timur. Apakah saudara-saudara berkenan untuk saya lantik? Itu Pak Ketua. Kalau loyo susah nih, kita malu loh. Ada veteran depan kita, ya. Ingat loh, veteran ini yang untuk negara ini. Kita nggak ada nih kalau nggak ada veteran. Makasih ya, Ibu ya, udah hadir ya. Ya, jadi kita harus semangat. Ya, kita ini penerus. Ya, dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ketua Dewan Harian Cabang 45 Jakarta Timur hari Sabtu tanggal 14 September 2024 melantik saudara-saudara selaku pengurus Badan Pembudayaan Perjuangan 45 Dewan Harian Ranting Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029. Berdasarkan surat keputusan harian daerah 45 nomor skep B002 240130 tertanggal 30 bulan Januari tahun 2024. Tentang yang akan saya sebutkan beberapa kecamatan. Dewan Harian Jatinegara hadir. Dewan Harian 45 Cipayung hadir. Dewan Harian Ciracas hadir. Malu-maluin Bu kalau nggak hadir, saya orang Jatinegara nih. Dewan Harian Duren Sawit hadir ya. Dewan Harian Pasar Rebo Dewan Harian Keramat Jati, Dewan Harian Pulau Gadung. Kalau 50+1 berarti sah. Dewan Harian Cabang 45 nomor skep 0101 garis miring BPK strip DHC 45 strip 9 2024 tertanggal 30 Agustus tahun 2024 tentang pengesahan kepengurusan Badan Pembudayaan Perjuangan 45 Dewan Harian Ranting Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2024-2029. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara mampu mengemban tugas dan amanah yang diletakkan di bawah saudara. Siap Pak? Utamanya menjalankan visi dan misi organisasi
organisasi perjuangan 45, yakni pembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 sebagai nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Selamat menjalankan tugas sekalian mereka tetap merdeka. Mereka Dewan Harian Cabang Badan Pemberdayaan Perjuangan 45 Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua Rahmat S. Alamsyah, Wakil Rakyat Timur ditandatangani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yang mewakili Bapak Hukum dan D 45 yang mewakili izin Pak Bapak Kapolres Jakarta Timur yang mewakili Pak izin Pak Bapak Kajari yang mungkin kebetulan berhalangan, Bapak pengurus Alferi Jakarta Timur izin Pak, serta Ibu Veteran izin Bu. Terima kasih Bu ya sudah hadir. Kita sebenarnya dua, tapi alhamdulillah Ibu bisa hadir. Terima kasih Bu bisa hadir. Hadirin yang terhormat, Bapak dan Ibu para undangan, tamu kehormatan, rekan-rekan seperjuangan dan seluruh elemen masyarakat ormas yang hadir yang saya perhatikan. Terima kasih teman-teman ormas dari PPM, dari FKPPI dan KBP Banten ya, dan beberapa ormas yang mungkin kami belum bisa sebutkan satu persatu. Ya izin mohon maaf, ini sebenarnya beberapa yang cabang perjuangan Jakarta Timur. Terima kasih. Salah satu prinsip visi saya ke depan itu mengisi kemerdekaan dan terus kita berjuang bersama sesuai dengan konsep-konsep dari DHD yang Pak Asyaf tadi barusan melantik saya. Terima kasih Pak Asyaf ya. Jadi saya Pak hanya menyampaikan beberapa Pak. Jadi Pak sebenarnya kita udah mulai jalan Pak. Sejak kami sudah diberikan SK, itu kita udah jalan izin Pak. Salah satunya kita mempunyai UMKM. UMKM kita izin ya, saya hanya memberikan salah satu karya kami Pak. Ini Pak Asyaf. Salah satu pembuatan PIN dari DHC 45 Jakarta Timur. Mungkin nanti Pak Asyaf akan kita berikan sama Ibu ya. Ini salah satu contoh. Kita lebih detail Pak. Nanti Pak Asyaf bisa lihat. Kita detail dan DHC mempunyai juga beberapa pembuatan seperti kayak lencana Pak, lencana veteran ternyata dari DHC. Mereka itu yang membuat dikirim ke Pasar Senen. Saya juga baru tahu. Itu namanya kita ketua 4, namanya Pak Anwar Sadar. Makasih Pak Anwar ya, udah dibuatkan ini. Jadi saya sangat bangga. Kedepannya Bu, di hasil Pak itu kita akan beraudiensi. Insya Allah itu Pak Wali ya Pak izin ya Pak. Itu kita nanti akan bisa berkoordinasi dengan Pak Wali, Mas Motor. Dan memang di hasil Pak ini kita harus memperdayakan beberapa teman-teman, khususnya Ansufet ya, anak cucu veteran Pak Sep. Dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dikurangi saya mohon maaf, bila ada budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Jakarta Timur dan yang menawar MSI MAB.
terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Timur, dalam hal ini Bapak Abdul dari Sbapol, saya hormati Pak Kapolres, diwakili oleh Pak Heru ya, Pak Komandan Kodim diwakili oleh Dan Ramil dari Komandan Koramil Satu, Bapak dan Ibu dari Gedung Veteran hadir, teman-teman dari mitra organisasi yang hadir dalam acara pelantikan, dan rekan-rekan dari Ketua Dewan Harian Cabang Jakarta Utara, Bapak Kolonel Laut Dewan Harian Ranting, Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji syukur kita persembahkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya pada hari ini sesuai rencana dari panitia kita dapat hadir di acara pelantikan kepengurusan Dewan Harian Cabang Kota Administratif Jakarta Timur, dan sekaligus juga Ketua DHC Jakarta Timur tadi sudah melantik Dewan Harian Ranting di kantor atau aula yang luar biasa ini, luas dan pertama, terima kasih ya, tentu pesan saya selamat pada teman-teman di DHC dan DHR Kota Administrasi Jakarta Timur. Kedua, kita membantu wilayah Jakarta Timur untuk memelihara keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara, membantu dalam menanggulangi hal-hal yang negatif. Ya, negatif kan banyak ya, tidak disebut satu persatu. Dan utamanya adalah bagaimana kita melanjutkan pembinaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena inilah misi dari Dewan Harian Daerah DKI Jakarta, dan tentunya turunnya ke DHC Kota Administrasi Jakarta Timur, dan mereka bisa bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk bahu-membahu membantu Pemda dalam hal ini tentu Kota Administrasi Jakarta Timur. Wajib. Insya Allah kita akan mengembangkan suatu karya Ancufet. Ancufet itu artinya anak cucu veteran. Yang mana kalanya di hasil ini adalah kepanjangan organisasi yang dibuat kepres ya. Kepres itu ada dua, kepres dari Pak Karno sama Pak Soeharto. Jadi kita untuk mengisi perjuangan itu kita memperdayakan Ancufet. Karena kita tahu sendiri Pak, sekarang ini sejarah udah terlupakan dan kita harus mengisi perjuangan mereka dan melanjutkan perjuangan mereka. Itu salah satu perjuangan dari DHC ke depannya. Terima kasih Pak. Iya Pak, tentang pembudayaan kejuangan sendiri seperti apa ke depan Pak? Perjuangan sendiri itu kita harus, pertama ya, salah satu konsepnya kita per SD atau pelajaran-pelajaran akan kita masukin. Contoh seperti kita akan berkolaborasi dengan beberapa sekolah untuk mereka mengunjungi beberapa museum. Seperti Museum Juang, di situ kan kita tahu sendiri Pak, sekarang nilai-nilai sejarah itu udah dihilangkan ya. Mata pelajaran PSBB terutama udah nggak ada. Itu sebenarnya satu hal yang memang bagi saya
itu udah nggak bisa. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Dan kita ini Ancufet harus benar-benar melanjutkan dan mengisi perjuangan, Pak. Yang mana kalanya kita tahu nih sekarang negara kita ini tidak dalam keadaan sehat. Jadi kita sebagai pengurus bangsa ini harus menjalankan istilah NKRI, harga mati. Apalagi pejuang-pejuang veteran kita ini, mereka lah yang mendirikan negara ini. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa, Pak. Saya rasa itu. Apa nama lengkap, Pak? Pesan kami untuk generasi muda, jangan pernah melupakan sejarah, jangan pernah melupakan hal-hal yang telah diperjuangkan pejuang sebelum kemerdekaan. Mereka itu adalah yang mendirikan negara ini, dan kita sebagai generasi penerus harus mengisi, artinya mengisi untuk memajukan bangsa ini. Seperti kita jangan pernah suka impor, dan kita jangan suka membeli atau memakan sesuatu yang produk luar. Cintailah produk dalam negeri, itu adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada NKRI. Dan tentunya kalau kita begitu, negara kita akan maju. Itu sesuai adalah konsep dari para pejuang-pejuang kita. Kalau itu insya Allah terwujud, Pak atau Bu, kita akan sama dengan negara lain dan negara kita akan maju. Contoh seperti negara-negara Asia, contoh Jepang. Jepang itu bisa maju kenapa sih? Sedikit saya panjang lebar. Jepang itu sangat mencintai produknya sendiri. Contoh, masyarakat Jepang yang ada, khususnya di DKI, mereka tuh akan membeli produk Jepang tersebut. Contoh, dia punya supermarket, dia nggak akan beli supermarket lain, walaupun di supermarket lain tuh ada produknya. Contoh seperti dia mau beli rokok, atau dia pasti produk Jepang semua. Seperti mobil pun, dia nggak akan beli mobil produk yang bukan Jepang. Dari sinilah Pak, kita harus melihat contoh bagaimana kita untuk maju seperti mereka. Saya rasa itu sih Pak. Jadi harus kita pikirkan dan kita laksanakan. Jangan just talking. Banyak kan sekarang ini kita hanya bicara Pak, konsep-konsep tapi nggak bisa merealisasikan. Ya kan? Seperti konsepnya Pak Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Nah, itu salah satu harus kita jabarkan apa sih maksud dan tujuannya. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Pak. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2.